Hola sobat baku hantam. Sorry, itu channel sebelah ya. Jadi saya keseringan nonton channel yang itu, yang menarik banget lah. Oke teman-teman, kali ini cuma lagi dengan Kikoto. Kali ini saya akan coba ajak teman-teman lagi untuk bahas soal-soal materi tentang TKD BUMN tahun 2022, karena ujian sudah dimulai tanggal 17 kemarin ya, hari Selasa. Jadi teman-teman masih punya waktu buat teman-teman yang mau mengikuti ujian mulai dari hari Rabu ini sampai tanggal 27 Mei 2022 ini ya. Jadi ada sekitar 10 harian waktu teman-teman untuk mempersiapkan diri. Jadi teman-teman yang berada di hari-hari terakhir akan sangat diuntungkan karena pasti berseliweran banget itu apa yang namanya FR atau bocoran lah istilahnya, meskipun nggak ada jaminan bahwa soal di setiap hari itu akan sama. Tapi mungkin model-modelnya hampir mirip lah. Tapi di sini saya akan coba bahas materi-materinya. Mudah-mudahan bisa bantu teman-teman untuk mengerjakan soal-soal, dan saya akan memberikan soal yang mendekati kemiripan dengan apa yang akan diujikan dengan cara-cara mengerjakan yang sangat-sangat simpel dan mudah untuk dipahami oleh teman-teman. Sebelum mulai, teman-teman langsung aja klik subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya biar teman-teman dapat pemberitahuan jika saya upload video-video selanjutnya. Karena saya akan upload video ini sebanyak 2 buah video per hari dari tanggal 17 Mei sampai dengan 27 Mei 2022 ini. So stay tune terus dan langsung aja kita mulai pembahasannya. Let's go. Kita mulai dari soal yang pertama tentang sinonim. Jadi di sini ditanyakan desersi itu sinonimnya apa? Pilihannya ada mangkir, hilang, dibuang, tantang, dan lempar. Nah, jadi desersi ini sinonimnya itu jawabannya A ya. Jadi desersi itu sama dengan mangkir, dan kalian harus ingat desersi itu nggak ada hubungannya dengan asersi ya. Kalau asersi itu kan kayak pemberian kebijaksanaan kayak gitu ya, yang biasanya ada di kantor-kantor kayak gitu. Dan itu nggak ada hubungannya, desersi dengan asersi itu nggak ada. Desersi itu artinya mangkir. Kemudian kita lanjut ke nomor berikutnya, yaitu keluh. Sinonimnya apa? Pilihannya ada pahit, luka, kaku, perih, dan bengkak. Nah, keluh ini kayaknya juga lumayan lah ya, lumayan sering kalian dengar juga mungkin, dan kalian pasti udah tahu jawabannya. Jadi keluh itu sinonimnya adalah kaku. C. Kemudian lanjut nomor berikutnya, bia peri. Bia peri itu sinonimnya apa? Pilihannya dermawan, saudagar, pahlawan, bijaksana, dan pemimpin. Nah, jawabannya adalah bia peri itu sinonimnya adalah saudagar. Jadi nggak ada hubungannya sama peri ya, peri-perian tuh nggak ada hubungannya. Jadi bia peri itu artinya adalah saudagar. Ini gue juga sebenarnya agak jarang sih dengar nih, tapi kalau misalnya kalian udah sering baca sastra-sastra Indonesia, itu akan sering sekali bertemu dengan istilah bia peri. Kemudian soal selanjutnya, segeh. Segeh itu sekarang ditanya antonim ya, bukan sinonim, harus hati-hati dicek tandanya. Segeh itu antonimnya apa? Opsinya adalah rahasia, simpan, bongkar, ambil, dan kunci. Nah, jadi segeh itu antonimnya adalah bongkar. Nih ya, jawabannya C ya. Jadi segeh itu artinya kalau di Indonesia itu kayak beres-beres kayak gitulah, kayak merapikan gitu. Tapi kalau misalnya ditanya antonim, berarti lawan dari merapikan ya bongkar, kayak gitu yang paling dekat. Kemudian nomor berikutnya, ajek. Ajek itu antonimnya apa? Pilihannya urut, periodik, berkala, teratur, dinamik. Nah, jadi jawabannya itu ajek itu antonimnya dinamik ya. Karena ajek itu artinya sendiri dalam bahasa Indonesia artinya statis, tetap kayak gitu. Kalau misalnya antonim berarti dinamik, gampang berubah kayak gitu. Kalau misalnya kata-kata lainnya mungkin kalian bisa pakai kata-kata gampang berubah atau fluktuatif kayak gitu-gitu. Kemudian nomor berikutnya, getol. Nah, getol ini mungkin udah sering lah ya, getol itu ditanyain antonimnya apa? Pilihannya ada niat, malas, giat, lamban, repot. Nah, jadi getol itu antonimnya malas ya. Jadi getol itu kan kayak
kayak niat banget gitu, kayak serius gitu. Nah, jadi kalau ditanya lawannya ya males gitu, bukan lamban ya, ya tapi males. Kemudian nomor 42, ini soal tentang analogi atau perbandingan. Seperti biasa, ini soal-soal klasik yang pasti selalu ada. Sekarang ditanya tentang hubungan topi sama kepala. Jadi topi sama kepala itu berarti hubungannya topi dipakai di mana gitu, dipakainya di kepala. Nah, kalian juga cari kata-kata apa yang dipakainya di mana. Nah, pilihan pertama jari, cincin. Itu bisa tapi kebalik. Jadi nomor A tuh enggak. Kemudian nomor jawaban B-nya itu kuku kaki. Nah, ini juga nggak ada hubungan sama sekali ya, kuku sama kaki. Kemudian gelang emas. Nah, gelang emas juga nggak ada hubungannya, karena ya ada hubungan tapi beda gitu. Jadi gelang itu terbuat dari emas, bukan gelang itu ditaruh di emas ya, kayak gitu ya. Nah, kemudian berlian itu tangan. Ini mirip-mirip sebenarnya, tapi bukan itu jawabannya, karena berlian itu sebenarnya bukan jenis perhiasan ya, tapi itu kayak bahannya gitu. Misalnya anting berlian, kalung berlian gitu ya. Berlian itu bahan, bukan jenis perhiasan gitu. Jadi yang D juga salah. Nah, yang jawabannya otomatis E ya, kalung ditaruh di leher. Jadi jawabannya adalah 42 itu E. Kemudian nomor 43, kita lanjut, Helsinki, Finlandia. Itu hubungannya seperti apa? Itu mirip kayak Jakarta, Indonesia. Jadi Helsinki itu ibu kotanya Finlandia. Nah, kalian bisa lihat pilihannya apa, nama negara yang beribu kota di mana gitu. Nah, pilihannya A, Tirana, Albania. Nah, ini langsung jawabannya ini ya, Tirana, Albania jawabannya ikan. Nah, Milan, Italia enggak, karena ibu kota Italia itu bukan di Milan tapi di Roma. Kemudian Jerman, Munchen nih kebalik, Munchen Jerman harusnya, tapi Munchen juga bukan ibu kota Jerman ya, tapi Jerman itu ibu kotanya Berlin. Monaco, Paris itu nggak ada hubungan karena dua negara yang berbeda. Kemudian Swedia, Eropa juga enggak, karena itu satu negara satunya benua. Jadi jawabannya adalah Tirana, Albania. Nomor 44, perawat rumah sakit. Nah, perawat rumah sakit artinya perawat kerjanya di mana, kayak gitu kan. Nah, pilihannya ada pertama polisi penjahat, itu nggak ada hubungan. Yang keempat kelas guru itu nggak ada hubungan juga. Koki restoran. Nah, koki restoran yang paling mendekati ya. Jadi koki itu bekerjanya di mana gitu, kayak perawat kerjanya di rumah sakit, koki bekerjanya di restoran. Petani cangkul enggak, karena cangkul itu alat gitu. Pasar pembeli enggak juga, harusnya kan kebalik, pembeli pasar atau penjual pasar gitu. Jadi jawabannya adalah C, koki restoran. Oke, kita lanjut nomor berikutnya. Nomor 46 ini berbicara tentang deret ya. Ini deret yang sedikit sebenarnya mirip sih sama yang sebelum-sebelumnya, karena cuman di sini agak lebih kompleks cara ngitungnya, tapi caranya hampir sama, tapi sedikit lebih kompleks saja. Intinya yang pertama, kalian tetap harus mulai dari kali bagi tambah kurang. Jadi kali bagi tambah kurang di satu step dulu gitu. Jadi 28 ke 34 itu tambah berapa atau kurang berapa atau kali berapa atau bagi berapa gitu juga. Kemudian 34 ke 22, kemudian 22 ke 46, 46 ke minus 2, kayak gitu ya. Kalau misalnya nggak ketemu polanya, kalian loncat 2 langkah kayak gitu. Nah, nomor yang 46 nih kayak gini caranya. Yang pertama, kalian lihat dulu. Lihat di sini 28 ke 34 ini itu kan ditambah 6 ya. 28 ke 34 kan 28, tambah 6 itu 34. Kemudian 34 ke 22 kurang 12. Ya kan? Kemudian 22 ke 46 dia naik lagi, berarti dia tambah 24. Kemudian 46 ke minus 2 itu dia kurang 48. Nah, kalian bisa lihat di sini, berarti kan dia plus 6. Nah, ini kan berarti dia kali 2 ya, kali 2 semua, cuman tandanya itu selang-seling, positif negatif gitu kan. Berarti kayak di sini contohnya dari 6 terus dikali minus 2 jadi minus 12. Kemudian dikali lagi minus 2 dapatnya 24. Dikali lagi minus 2 dapat minus 48. Nah, berarti untuk yang berikutnya di sini kalian juga kali dengan minus 2. Jawabannya berapa? Berarti minus 48 itu dikali dengan minus 2. Berarti kan 96 ya. 96. Nah, kayak gini. Jadi 96 baru deh kalian tambahin dengan minus 2. 96 tambah minus 2 itu adalah 94. Jadi jawabannya itu adalah D. Kemudian nomor berikutnya, nomor 47. Nah, ini mirip juga. Ini deretnya bertingkat ya. Lebih kurang caranya kayak gini. Jadi kalian lihat dulu dari bawah ya. Lihatnya dari bawah dulu. Lihat yang urutan ini.
mulai dari 8 24 dulu misalnya gitu kan. 8 ke 24 itu kan tambah 16. Kemudian 24 ke 22 itu kurang 2. Kemudian 22 ke 56 itu tambah 34. Kemudian 56 ke 18 itu kurang 38. Nah, ini masih belum kelihatan polanya di baris ke sini, belum kelihatan. Ini kan kayak masih ngacak banget. Kalian berarti lihat ke atasnya lagi. Ke atasnya lagi berarti dari 16 ke minus 2 itu dikurang 18. Ya kan? Terus dari minus 2 ke 34 itu ditambah 36. Ya kan? 36 tambah minus 2 itu kan 34. Dan 34 ke 38 itu dikurang 72. Ya kan? Nah, di sini kelihatan dia berarti pengalinya itu adalah kali minus 2 semua. Jadi minus 2 kali 18 itu 36. 36 kali minus 2 itu minus 72. Nah, berarti kalau di sini berarti jawabannya gimana? Harusnya di sini juga minus 2 ya. Minus 2 kali minus 72. Berarti 144. Nah, 144-nya baru kalian tambahin dengan ini. Nah, 144 tambah minus 38 itu dapatnya 106. Nah, 106 ditambah lagi dengan yang di bawah. 106 tambah 18 itu dapatnya 124. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 48 ini gampang sebenarnya, pelajaran SD lah, tapi banyak orang yang lupa. Ini mau yang diproses mau yang mana nih? Kali dulu, tambah dulu, atau kurang dulu. Nah, kalian harus ingat bahwa pada prinsipnya kali dan bagi itu jauh lebih kuat daripada tambah dan kurang. Jadi kalian harus kerjain dulu yang kali sama bagi dulu ya. Berarti ini dikurungin dulu, yang kali dikurung-kurungin dulu gitu ya. Nah, ini kan ya udah, berarti kalian langsung kali 87 kali 73 berapa, 76 kali 64 berapa, 65 kali 55 berapa. Habis itu baru ditambah dan dikurang gitu kan. Nah, jadi kayak gini. Jadi dapatnya 6351, kemudian 4864, kemudian minus 3574. Ini tandanya tetap ngikutin ya, ini sama sini, tambahnya sama. Pokoknya dikurung-kurung dulu deh, dikerjain. Dapatnya 7640. Jawabannya adalah D. Gimana menurut pendapat kalian tentang soal-soal kali ini? Silahkan kalian baku hantam di supermarket di samping kosan Ratu Elizabeth. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Buat teman-teman yang masih bingung, langsung aja komen di bawah. Jangan lupa sekali lagi klik subscribe dan nyalakan tombol notifikasi agar teman-teman dapat notif atau pemberitahuan kalau misalnya saya upload video baru setiap hari. Karena dalam periode tanggal 17 sampai 27 Mei ini saya upload 2 video per hari. So, jangan sampai ketinggalan. Oke, semoga sukses, semoga lulus di tempat yang teman-teman incar di BUMN, dan see you next time. Have a nice day. Bye-bye.